Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter harus kehilangan Nicola Zalewski dalam pertandingan perempat final Coppa Italia melawan Lazio yang akan berlangsung pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Wingback asal Polandia itu mengalami cedera otot soleus yang membuatnya harus absen dalam laga penting ini. Pelatih Simone Inzaghi pun harus melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemainnya. Federico Di Marco dipastikan akan mengisi posisi wingback kiri, menggantikan Zalewski yang seharusnya lebih diprioritaskan pada laga ini. Di Marco menjadi salah satu dari 3 pemain outfield yang tetap bermain sejak awal bersama dengan Benjamin Pavard dan Henrikh Mkhitaryan jika melihat susunan pada laga kontra Genoa. Sementara itu Hakan Calhanoglu yang sebelumnya diperkirakan akan bermain akhirnya diberi waktu istirahat oleh Inzaghi setelah sesi latihan terakhir. Keputusan ini diambil agar gelandang asal Turki tersebut berada dalam kondisi optimal untuk pertandingan Serie A berikutnya melawan Napoli. Di lini tengah, Davide Fratesi juga belum sepenuhnya fit sehingga akan memulai laga dari bangku cadangan bersama Nicolo Barella. Untuk sektor kanan, Matteo Darmian akan mengisi posisi wingback. Joaquin Correa yang mengeluhkan masalah lutut dalam pertandingan melawan Genoa, tes terbaru telah mengesampingkan kemungkinan cedera. Oleh karena itu, penyerang Argentina itu dapat pulih tepat waktu untuk pertandingan besok. Di lini serang, Inter kemungkinan besar akan menurunkan Marko Arnautovic dan Mehdi Taremi sejak menit awal untuk menghadapi Lazio. Pelatih Inter Simone Inzaghi akan memanggil 5 pemain dari tim Primavera untuk pertandingan Coppa Italia melawan Lazio yang akan berlangsung besok. Keputusan ini diambil karena banyaknya pemain dari tim utama yang sedang dalam kondisi cedera ataupun tidak bugar. Nicola Zalewski baru saja menerima cedera, secara otomatis Federico Di Marco kehilangan backupnya di sisi kiri dengan Carlos Augusto yang lebih dahulu cedera. Di lini serang, meski sudah pulih, baik Marcus Thuram dan Joaquin Correa memiliki menit bermain terbatas dan beresiko jika dipaksakan. Kelima pemain muda yang akan bergabung dalam skuad utama adalah Christos Alexiou dari Yunani, Matteo Cocci dari Italia, Thomas Barembruch dari Italia, Giacomo De Pieri dari Italia, dan Luka Tupalovic dari Slovenia. Kehadiran para pemain muda ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk merasakan atmosfer pertandingan di level tertinggi dan berpotensi mendapatkan menit bermain di ajang bergengsi Coppa Italia. Inter dikabarkan sedang mempertimbangkan Artem Dovbyk sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini depan pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Tuttomercato Web, Nerazzurri mencari penyerang baru untuk memperdalam skuad, dan Dovbyk menjadi salah satu kandidat utama. Striker asal Ukraina itu tampil impresif bersama Girona di laga musim lalu dan tampil tidak mengecewakan bersama AS Roma musim ini. Inter terus memantau situasi pemain berusia 26 tahun tersebut. Namun keputusan akhir akan bergantung pada strategi transfer klub serta potensi pergerakan pemain lainnya dalam skuad Simone Inzaghi. Dovbyk akan menjadi salah satu pengganti dari Marko Arnautovic atau Joaquin Correa yang akan hengkang. Ketertarikan AS Roma terhadap Davide Fratesi dapat dimanfaatkan Inter. Pertukaran pemain juga tidak bisa dikecualikan, mengingat nilai kedua pemain tidak berbeda jauh.
Presiden Inter Giuseppe Marotta menyampaikan keterangan pers usai rapat pemegang saham di San Siro. Ia mengumumkan penambahan 3 direktur baru, Max Catanese, Claudia Di Arpizio, dan Diego Gigliani untuk memperkuat manajemen klub. Marotta juga membahas pasar transfer, stadion baru, dan kontrak Simone Inzaghi. Mengenai transfer pemain, Marotta menyatakan bahwa semua klub Italia perlu memanfaatkan keuntungan modal dari penjualan pemain demi keberlanjutan ekonomi. Inter tidak harus menjual pemain penting, tetapi beberapa pemain mungkin akan dilepas. Tujuannya adalah menyeimbangkan skuad dan keuangan klub. Marotta menegaskan tidak akan ada revolusi dalam tim. Inter akan meremajakan skuad dengan investasi yang terarah untuk menciptakan aset klub. Ia yakin skuad yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk bersaing di musim depan. Terkait masa depan Inzaghi, Marotta menyatakan hubungan mereka sangat baik dan siklus Inzaghi belum selesai. Ia berharap dapat terus bekerja sama dengan Inzaghi. Mengenai stadion baru, Marotta menegaskan stadion adalah fokus utama pemilik klub. Tanpa stadion berstandar Eropa, Inter akan sulit bersaing. Proposal akuisisi area San Siro dan sekitarnya akan segera diterima. Stadion baru adalah salah satu tujuan utama pemilik klub. Terakhir, Presiden Inter juga mengumumkan bahwa Nerazzurri akan memiliki tim U23 mulai musim 2025-2026. Kami sedang membentuk tim U23 yang akan segera kami beri nama, kata Marotta. Kami akan mengajukan permohonan ke federasi dan seharusnya tidak ada masalah. Mulai musim 2025-2026, kami akan memiliki tim U23 yang berbasis di Monza. Kami sedang mempersiapkan bersama staf, termasuk menentukan model tim dan manajemen teknis. Simone Inzaghi tampaknya telah membuat keputusan tepat dengan tidak terlalu fokus pada dominasi di Serie A musim ini. Gazzetta dello Sport melalui FC Inter 1908 berpendapat bahwa Inzaghi memiliki strategi berbeda karena Inter Milan harus bersaing di banyak kompetisi. Persaingan di Serie A semakin ketat dengan Napoli dan Atalanta yang memberikan tekanan lebih besar. Di Liga Champions, fase grup kini memiliki 2 pertandingan tambahan. Inter juga masih berpeluang di Coppa Italia dan akan menghadapi Lazio di perempat final. Inzaghi memprioritaskan kompetisi lain, terbukti dari kegagalan Inter memenangkan Supercoppa untuk keempat kalinya berturut-turut. Meskipun sempat kesulitan bersaing dengan Napoli di Serie A, Inter kini berada di puncak klasmen. Atalanta membayangi mereka dengan selisih 3 poin. Musim ini tidak ada tim yang mendominasi liga seperti Inter musim lalu atau Napoli sebelumnya. Namun Inter diprediksi akan meraih sekitar 85 poin di akhir musim. Meskipun tidak sebanyak musim lalu, poin tersebut mungkin cukup untuk meraih Scudetto, mengingat Napoli mulai kehilangan poin. Jika strategi ini juga memungkinkan Inter bersaing di Liga Champions dan Coppa Italia, Inzaghi telah membuat keputusan yang cerdik.